Halo semua, pada video kali ini, channel 4 Mata akan mengulas alur cerita film yang berjudul Train to Busan 2 Peninsula, yang merupakan sequel kedua dari film Train to Busan yang pertama. Film ini berkisah tentang suatu kelompok yang berusaha kembali ke Korea hanya untuk mengambil sebuah truk yang berisi banyak sekali uang. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Bagi Anda yang berminat untuk menonton film ini secara keseluruhan, silahkan saja, karena menonton film secara keseluruhan akan menampilkan nuansa yang berbeda bagi Anda sendiri. Baik, kita mulai. Film dibuka dengan scene yang memperlihatkan seorang tentara yang bernama Jung Suk sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba ada seorang pria dan seorang wanita bersama anaknya memberhentikan mobilnya dan meminta Jung Suk untuk ikut masuk ke dalam mobil tersebut. Namun, Jung Suk mengira bahwa mereka telah digigit zombie dan telah terinfeksi sehingga Jung Suk pun meninggalkannya. Scene berpindah ke dalam sebuah tayangan berita TV yang menayangkan berita tentang merebaknya virus zombie yang kini telah merebak di seluruh semenanjung Korea. Sehingga negara Korea pun diisolasi total dan penduduk yang tidak terinfeksi diungsikan ke negara tetangga. Salah satunya negara Hong Kong. Termasuk Jung Suk yang ikut mengevakuasi dan membawa saudara perempuannya beserta suami dan anaknya untuk mengungsi. Mereka pun mengungsi dan kini berada di kabin kapal. Tanpa diketahui, ternyata di dalam kabin kapal tersebut ada seorang pengungsi yang terinfeksi dan berhasil menggigit anak dari saudara perempuan Jung Suk, yakni Dongguan. Hal itu segera diketahui oleh pengungsi lain dan petugas yang berjaga. Lalu Jung Suk mulai mencoba menyelamatkan saudaranya. Ia mendapat anak saudaranya telah tergigit sedangkan ibunya tidak. Ketika Jung Suk mengajak saudaranya pergi, ia malah tidak mau. Karena tidak mau menunggu lama supaya tidak terjadi hal yang lebih parah, Jung Suk akhirnya meninggalkan mereka. Saat itu, datang pula suami saudara perempuannya yang ingin masuk dan menyelamatkannya. Namun Jung Suk melarangnya karena berbahaya. 4 tahun kemudian bertempat di Hong Kong, Jung Suk berubah menjadi anak gangster bersama kakak iparnya yang bernama Hyung Min. Dan pada saat itu, mereka dan seorang pria tua sedang merencanakan sebuah ide gila untuk berangkat kembali ke Incheon, Korea, dan mencari sebuah truk yang di dalamnya terdapat banyak sekali uang. Pria itu akan membagi dua uangnya jika mereka berhasil mendapatkan uang tersebut. Mereka pun akhirnya setuju dan mulai berangkat bersama beberapa kawan lainnya. Singkat cerita, mereka telah tiba di pelabuhan dan mulai masuk ke pulau tersebut. Mereka sangat kaget melihat kota yang sudah hancur dan mati hanya dalam waktu 4 tahun saja. Mereka pun mulai mencari truk yang dimaksud dan mereka berhasil menemukannya. Namun, ternyata di dalam truk tersebut terdapat zombie yang sedang tidur. Ketika mereka akan menyingkirkannya, tiba-tiba zombie itu terbangun dan hampir menggigitnya. Jung Suk lalu menembaknya sampai tak sengaja tombol klakson mobil tersebut tertekan. Sontak, hal tersebut membuat para zombie di sekitarnya terbangun. Beruntung, mereka saat itu dapat kabur setelah semua zombie ditembak oleh Jung Suk. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada yang menembakkan suar ke depan truk tersebut yang membuat zombie mendekati mereka. Selain suara, sebagai informasi bahwa zombie juga sangat peka terhadap cahaya. Para zombie pun datang dan Jung Suk beserta kawan-kawan pun kabur. Namun mereka mengalami kecelakaan dan Jung Suk pun terlempar keluar mobil. Jung Suk dan Hyung Min selamat, sedangkan yang lainnya tidak. Hyung Min bersembunyi di dalam box truk sedangkan Jung Suk melawan para zombie dengan menembakinya. Tiba-tiba datang seorang gadis dan anak kecil menolong Jung Suk.
dan akhirnya mereka pun pergi menjauhi para zombie dengan skill mengemudinya yang ajib banget. Walaupun mereka sempat terjebak di sebuah terowongan, namun karena kepiawaian Jun-ai dalam memainkan mobil remote, akhirnya sebagian perhatian zombie pun teralihkan dan mereka pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Saat bertemu dengan ibu gadis tersebut, Jung-suk kaget bahwa ibunya adalah sosok yang ia tinggalkan 4 tahun lalu. Saat meminta pertolongan kepada Jung-suk, ia diketahui bernama Min-jong. Di tempat lain, Hyung-min yang bersembunyi di dalam box truk dibawa oleh tim Sig-31 yang merupakan sekelompok manusia normal yang masih hidup di Incheon. Ia dibawa ke markas tim Sig-31 dan dijadikan sebagai mangsa para zombie untuk dijadikan perjudian oleh mereka. Asisten Kapten Seo, kapten yang memimpin tim Sig-31, melaporkan kepada Seo bahwa ada manusia yang baru dan ia melaporkan bahwa orang tersebut membawa telepon satelit dan uang yang sangat banyak. Lalu Kapten Seo mencoba mencari tahu dengan menelepon dunia luar dengan telepon satelit yang diberikan asistennya. Saat itu, orang yang diteleponnya tersebut meminta Seo untuk menyerahkan truk berisi uang ke pelabuhan dan sebagai balasannya, Seo dapat kabur dari tempat tersebut dan mendapatkan imbalan uang setengahnya. Saat Seo dan asistennya mempersiapkan diri untuk berangkat, tiba-tiba asistennya ditodong senjata api oleh Jung-suk dan Min-jong. Namun datanglah Seo yang menembak Min-jong. Namun tembakannya meleset. Seo pun ditabrak oleh Min-jong sampai tak sadarkan diri. Kemudian, Jung-suk pun masuk ke dalam markas untuk melepaskan kakak iparnya Hyung-min yang menjadi tawanan mereka. Jung-suk pun mulai menembaki para zombie dan menyelamatkan kakaknya. Ia melepaskan bom asap agar orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa melihatnya. Saat itu, keadaan sangatlah kacau. Para zombie jadi bebas keluar masuk untuk menggigit manusia. Min-jong terus mengikuti Jung-suk di belakangnya sampai pada suatu ketika terjadilah baku tembak antara Jung-suk dan tim Sig-31. Jung-suk sempat terpojokan dan hampir digigit oleh zombie. Namun ia diselamatkan oleh kakak iparnya. Saat Jung-suk ditembak, tembakan itu tidak mengenai dan malah mengenai kakak iparnya karena berusaha melindungi Jung-suk sendiri. Kakak iparnya pun meninggal dan tampak Jung-suk sangat begitu kehilangan kakak iparnya tersebut. Setelah itu, tibalah truk berisi uang tersebut yang dikendari oleh Min-jong dan membawa Jung-suk pergi dari markas tersebut. Seo sempat mengejarnya, namun truk tersebut berjalan terlalu cepat sehingga ia tidak bisa menyusulnya. Di perjalanan, truk tersebut terganjal oleh ratusan zombie yang menghadangnya. Mereka pun sempat terjebak. Namun sesaat kemudian, datanglah gadis, adik, serta kakek yang merupakan keluarga Min-jong mencoba mengalihkan perhatian dan mereka pun berhasil. Namun di belakang, tim Sig-31 mencoba mengejar Jung-suk dengan mobilnya. Tim Sig-31 mencoba menembakkan suar ke depan supaya mobil truk dan mobil gadis diikuti para zombie. Pada scene ini, aksi balapan serta tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Gadis yang sangat lihai dalam mengendarai mobil pun menunjukkan kebolehannya dalam scene ini. Sersan kemudian menggunakan strategi barunya dengan menyalakan lampu sorot pada mobilnya dan mobil anak buahnya, sehingga menarik perhatian para zombie. Akhirnya, zombie yang sedang di dalam gedung pun berhamburan keluar karena melihat cahaya lampu tersebut. Di sini, Jung-suk berusaha mematikan lampu tersebut dengan cara menembakinya. Saat Jung-suk mendekati sebuah gedung, ia menembaki kaca gedung tersebut karena ia tahu bahwa di dalamnya banyak sekali zombie yang ia harap zombie tersebut dapat menghambat laju mobil Sersan yang ada di belakangnya. Mobil Sersan itu pun terperangkap
Mobil sersan itu pun terperangkap dan ia serta anak buahnya pun dimakan oleh zombie. Kini, Jong-suk, Min-young, kedua anak dan kakeknya berhasil selamat dan bergegas menuju pelabuhan sebelum matahari terbit guna menghindari serangan zombie. Namun, siapa sangka ketika ia hendak memasuki dermaga, tiba-tiba mobil anaknya ditabrak oleh Seo, dan Seo pun menangkap anak gadisnya dan menjadikannya tawanan. Seo mengancam akan menembak kepalanya apabila Jong-suk dan Min-young tidak meletakkan senjatanya. Di belakang, Jun-i mencoba mengalihkan perhatian dengan mobil remote-nya. Namun, hal itu membuat Seo harus menembak Min-young dan juga kakeknya sebelum ia pergi menggunakan truknya untuk kabur. Seo sangat senang menyambut keberangkatannya dari kota itu dan memulai hidup yang bahagia. Namun, setelah masuk ke dalam kapal, ia bertemu dengan orang yang menyelamatkannya. Sialnya, ternyata orang itu malah membunuh Seo dan Seo pun meninggal seketika itu. Tanpa disadari, truk yang di dalamnya masih terdapat Seo itu malah mundur dan jatuh ke sebelah jembatan dermaga. Namun saat akan dievakuasi, sudah banyak zombie yang masuk ke dalam kapal tersebut dan mereka pun tidak ada yang selamat dimakan oleh zombie. Di luar, ternyata sang kakek meninggal dan tidak bisa diselamatkan. Beruntungnya, tiba-tiba Zen, seorang mayor dari PBB yang selalu kakek ceritakan akan datang membantunya, tiba-tiba datang menggunakan helikopter. Jun-i dan kakaknya segera menyalakan petasan sebagai tanda keberadaan mereka. Akhirnya, helikopter pun turun dan mereka, yakni Jong-suk, Jun-i serta kakaknya yang masih gadis pergi menggunakan helikopter dan meninggalkan ibunya. Namun Jun-i tidak mau meninggalkan ibunya sendiri di kota itu, sehingga saat itu Jong-suk mencoba menyelamatkan kembali Min-young yang akan melakukan bunuh diri di dalam mobil. Akhirnya, Min-young pun dapat diselamatkan dan mereka semua akhirnya pergi menggunakan helikopter tersebut. Di dalam helikopter, Min-young yang kakinya sempat mendapat luka tembakan akhirnya diobati dan mereka pun siap untuk melanjutkan hidup bahagia di negara lain. Film pun berakhir. Nah, gimana komentar teman-teman terkait dengan film ini? Yuk tulis di komentar tanggapannya dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Oke, terima kasih.